teman-teman saudara, kita bersyukur pada Tuhan. Pada kesempatan pagi hari ini, kita masih diberi Tuhan kesempatan untuk kita boleh datang tempat ini memuliakan nama Tuhan. Mari kita datang pada Tuhan. Mari kita sembah Tuhan Yesus. Karena Tuhan sungguh baik, begitu baik dalam hidup kita. Haleluya. Haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, Engkau sungguh baik Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Mari jemaat kita semua bangkit berdiri. Mari kita tundukkan kepala kita. Mari kita sama-sama berdoa untuk kita mulai ibadah pada saat pagi hari ini. Allah Bapa kami Raja surga, syukur, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus atas setiap kasih penyertaan-Mu yang luar biasa yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Sepanjang minggu yang Engkau berikan kepada kami sungguh luar biasa Tuhan. Kami bersyukur. Pada saat pagi hari ini Engkau memberikan kami kesempatan itu Tuhan. Kesempatan itu kami pakai untuk kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami mau datang Tuhan menyembah-Mu. Kami datang memuji-Mu Tuhan. Kami bawa kerinduan kami di dalam pujian penyembahan kami Bapa. Karena kami yakin dan percaya di saat kami memuji-Mu, memuliakan-Mu Tuhan, Roh-Mu boleh bekerja dalam ibadah kami. Engkau boleh datang Tuhan, Engkau boleh menjamah setiap kami. Bahkan kuasa Roh Kudus-Mu, sukacita surga boleh Engkau curahkan kepada kami Tuhan. Semoga kami pulang dari tempat ini boleh membawa damai sejahtera, sukacita surga yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biar kuasa Roh Kudus-Mu saja Tuhan yang boleh ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Mari datang kepada Tuhan lebih dalam lagi. Biar saat kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, kuasa Tuhan Roh Kudus boleh terjadi, boleh bekerja di tengah-tengah kita. Katakan saatku memuji-Mu. Saatku menyembah-Mu. Haleluya Yesus. Roh-Mu bekerja. Saatku saat kami menyembah saatku menyembah-Mu, Engkau boleh bekerja dalam kami. Roh-Mu
Luar biasa, Tuhan Yesus baik, amin. Kita boleh rasakan kehadiran Tuhan pada saat pagi hari ini, amin. Kita mau menerima sukacita surga. Yang mau menerima sukacita surga, mari angkat tanganmu, lambaikan tanganmu, katakan haleluya. Kurang keras saudara, haleluya. Lagi haleluya. Terima sukacita surga, amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Haleluya. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Sukacita surga, haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai. Angkat tangan saudara, haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Puji nama Tuhan. Ada sukacita, ada
sukacita. Haleluya. Mari angkat tanganmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ada yang gak angkat tangan, katakan yang gak angkat tangan. Jangan malu-malu buat Tuhan Yesus. Amin. Angkat tanganmu. Haleluya. Kau ada dalam hatiku. Katakan dengan sungguh-sungguh. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatan. Haleluya, haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata lagi penuhi. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Puji nama Tuhan saudara. Bersukacita boleh memenuhi hidup kita. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Tiba saatnya untuk kor kaum wanita boleh maju depan untuk memuliakan nama Tuhan. Waktu dan tempat kami persilahkan.
Puji nama Tuhan. Itulah tadi pujian dari Kumkaur Wanita yang mengajarkan kita bahasa cinta untuk dekat lebih dengan Tuhan Yesus. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Mari persiapkan persembahan yang pertama. Penjalan kantong kolektor bisa maju ke depan dan kita akan angkat satu pujian. Bukan dengan kekuatanku. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari semua bangkit berdiri. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Dia Tuhan yang sungguh baik. Amin. Dia sangat baik dalam hidup kita. Dia Tuhan yang tak pernah berubah. Dia tetap sama dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Tuhan Yesus tetap baik. Mari saudara, kita persiapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Kita berseru pada Tuhan. Kita akui keterbatasan kita sebagai manusia. Tanpa Tuhan kita tidak mampu. Kita tidak mampu berjalan sendiri. Bukan dengan kekuatanku Tuhan, kami boleh ada tempat ini. Bukan dengan kekuatanku, amin, ku dapat jalani tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri.
jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Patut kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Begitu besar kasih karunia, rahmat dan anugerah-Mu, pertolongan dari hari ke hari, damai sejahtera-Mu yang mengawali dalam perjalanan kami sepanjang minggu ini, dan memungkinkan kami pada pagi ini untuk kembali datang menghadap hadirat-Mu. Kami telah memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan. Kami sangat-sangat mengucap syukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau begitu baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di mana kami akan menerima kehadiran-Mu melalui firman Allah. Kami mempersiapkan segenap hidup kami untuk kami mendengar suara Tuhan, untuk kami menerima firman Tuhan. Kami mempersiapkan tanah hati kami untuk ditaburi kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus mengurapi kami semua, memberikan pencerahan dan pemahaman akan kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan, menyucikan ruangan dan sekitar ruangan ini dan satupun yang mengganggu dan mengacuhkan ibadah kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan berkati firman-Mu. Kami menerima firman Allah dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Semua baik, semua sehat. Ada yang sakit? Tuhan adalah sumber pertolongan kita, sebagaimana pujian yang terakhir. Pertolongan kita hanya di dalam Yesus Kristus. Kita percaya saat hari kita adalah datang berharap Tuhan menyatakan kuasa-Nya, dan kita percaya kuasa Tuhan begitu luar biasa. Baiklah, kita mempersiapkan diri kita sebaik-baiknya untuk mendengar firman Allah. Setelah kita membaca firman Allah, bagi yang bawa HP tolong di silent supaya saudara bisa konsentrasi akan firman Allah. Ya, puji Tuhan, kami masih berbicara mengenai Tuhan mengundang kita. Marilah datang kepadaku,
engkau yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan. Amin. Di mana ayatnya itu? Di mana ayatnya itu? Loh, baru minggu yang lalu tak tanya ayatnya banyak yang lupa. Mari sama konsentrasi Tuhan, bahwa firman tidak dilupakan begitu saja. Ya, jadi kembali kita saat hari ini diundang oleh Tuhan. Ingat minggu yang lalu Tuhan mengundang kita untuk mengadakan pemberesan tentang dosa. Karena dosa itu merupakan satu beban yang begitu berat yang membuat manusia letih lesu, tidak berdaya karena dikuasai oleh dosa. Saudara, ya itu tawaran, mau terima ya kelimpahan, enggak terima ada pedang siap untuk memotong dan membabat. Selanjutnya saudara diundang untuk apa? Untuk menerima keselamatan yang dari Tuhan. Dari apa? Dari perbudakan, dari perhambaan, dari ikatan, ya, yang membuat kita terbelenggu, tidak bebas memuji Tuhan, beribadah. Tuhan menyelamatkan berarti membebaskan, menolong, melepaskan kita semua. Selanjutnya kita diundang untuk apa? Masuk dalam pesta pernikahan anak domba yang sudah disediakan. Pada pagi ini demikian pula Tuhan mengundang kita semua untuk masuk dan menikmati kerajaan surga. Amin. Mau diundang untuk masuk dan menikmati kerajaan Allah. Haleluya. Coba kita baca di dalam Matius pasal 3 ayat 1 dan ayat yang kedua, pasal 4 17 dan ayat yang ke-23, Markus pasal 1 ayat 15. Kita baca Matius pasal 3 ayat 1 dan ayat yang kedua. Kita baca, kita sama-sama membaca dengan suara yang lantang. Sebab apa yang keucapkan itu adalah doa. Sudah ucapkan akan terjadi dalam hidup saudara semua. 2, 3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yehudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Pasal 4 ayat 17, 2, 3. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ayat 23, 23. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah, serta menyelamatkan segala penyakit dan segala kelemahan di antara bangsa. Markus pasal 1 ayat yang 14 dan 15. Markus pasal 1 ayat 14, 15. Sudah ketemu? 2, 3. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, di mana di dalam firman Allah tadi pertama-tama Injil diberitakan. Tadi katakan Injil kerajaan Allah. Saudara, disampaikan oleh Yohanes Pembaptis di tepi sungai Yordan. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Saya sampaikan kerajaan surga dan kerajaan Allah itu sama apa tidak? Halo? Menurut pemahaman saudara, kerajaan Allah dan kerajaan surga itu sama apa tidak? Sama. Oh, pinter. Berarti saudara belajar firman. Sama.
Cuma dalam arti bahasa Yunani kerajaan surga itu kerajaan langit. Tapi sebetulnya sama. Saya kasih dan Yesus di sini dikatakan awal disampaikan oleh yaitu Yohanes Pembaptis mengenai dikatakan memberitakan tentang pertobatan. Setelah Yohanes ditangkap di penjara, Yesus tampil memberitakan bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Demikian pula setelah Yesus naik ke surga, berita ini disampaikan oleh para rasul-rasul. Jadi berita pertobatan ini tidak hanya cukup pada waktu Yohanes, Yesus dan rasul-rasul. Berita pertobatan dari awal tampilnya Yohanes sampai Yesus datang kali yang kedua, berita ini harus tetap disampaikan. Mengapa saudara? Sebab saya dan saudara ingin masuk surga, mau masuk surga, enggak mau masuk neraka. Inilah undangan Tuhan dalam hidup kita semuanya. Saudaraku kasih dalam Kristus. Jadi syarat untuk masuk dan menikmati kerajaan Allah dan kerajaan surga apa? Ada dua kata. Satu, syarat untuk masuk dan menikmati kerajaan surga ada syarat. Satu, bertobat. Kedua, percaya kepada Injil. Hanya dua ini. Enggak banyak saudara, berarti enggak sulit saudara ya. Nah, aku kasih dalam Kristus hanya ini. Cuma dalam Matius pasal 3 ayat 2, pasal 4 ayat 17 di situ tidak ada percaya kepada Injil. Dua ayat ini ditujukan kepada yaitu bangsa Israel, khususnya bagi orang Yahudi. Siapa orang Yahudi itu adalah yaitu keturunan Abraham, Ishak, Yakub, Israel. Mendapatkan dari seluruh dunia ini, seluruh bangsa di dunia ini yang mendapatkan perjanjian khusus dan istimewa itu adalah orang Yahudi. Saudara baca Ulangan pasal 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Dikata engkaulah umat kesayanganku, umat yang kupilih dan menjadi umat kesayanganku. Aku memilih kamu bukan karena kamu banyak, tetapi aku mengasihi kamu. Itu perjanjian, diulangi lagi. Nah, saudara kasih, jadi bagi orang Yahudi, saudara, hanya bertobat saja. Dia mendapat perjanjian khusus. Tetapi orang Yahudi, agama Yahudi yang kitabnya kitab Taurat dan nabinya Nabi Musa sampai sekarang waktu Yesus datang sampai sekarang belum percaya kalau Yesus itu Mesias. Dia sampai sekarang menunggu kedatangan Mesias itu. Mengapa? Menurut mereka pakai logika dikatakan Mesias datang itu sebagai raja. Ternyata pada waktu 2023 tahun yang lalu dia datang yaitu mengendarai keledai. Lahir raja ada di kandang, saudara. Makanya orang Yahudi tidak percaya kalau raja itu datang yaitu dengan satu kebesaran, satu keuntungan bagi kita semuanya. Kalau orang Yahudi menolak Yesus, sehingga keselamatan itu diberikan kepada seluruh bangsa. Pada waktu Yesus ada di rumah Allah, orang datang berbondong-bondong. Dan orang datang, saudaraku kasih, mengatakan, Yesus itu ibumu dan saudara ada di luar. Dia tidak bisa masuk karena penuh, saudara. Lantas menjawab, siapa ibuku, siapa saudaraku? Barang siapa yang melakukan perintah Allah, ketetapan Allah, peraturan dan hukum-hukum Allah, itulah ibuku, itulah saudaraku laki-laki dan saudaraku perempuan. Artinya apa? Keselamatan diberikan kepada siapapun yang mau menerima, percaya dan melakukan
ketetapan, peraturan, perintah, dan hukum-hukum Allah. Dia masuk di dalam perjanjiannya Allah. Jadi saudara kasih, apakah semua orang Kristen masuk dalam perjanjian Allah? Dia merasa, tetapi sudahkah mereka melakukan ketetapan, peraturan, perintah, dan hukum-hukum dengan baik? Namanya Kristen, tapi dia tidak mau melakukan apa yang menjadi hukum Allah. Melanggar hukum Allah, minggu yang lalu adalah berdosa. Banyak kita melanggar. Aku kasih dalam Kristus. Jadi ayat 2 ayat ini ditujukan kepada orang Yahudi. Baru di dalam Markus pasal yang pertama ayat yang ke-15, di situ bertobat dan percaya kepada Injil. Itu ditujukan kepada saya dan saudara. Tidak cukup hanya bertobat, tapi percaya kepada Injil. Mengapa saudara? Saya pakai istilah seperti ini. Ya. Kalau orang Yahudi, orang Israel yang belum percaya Yesus itu seperti emas murni yang kecemplung di dalam lumpur. Begitu dicari, ditemukan, dicuci, sudah menjadi emas murni. Itu orang Yahudi. Saudara, maka cukup hanya bertobat. Tapi saya dan saudara tidak cukup hanya bertobat, tapi harus percaya kepada Injil. Mengapa? Saya dan saudara ini adalah, yaitu emas ada di dalam tambang. Seperti di Timika sana. Tapi banyak di Jawa ini banyak tambang emas. Saya dan saudara ini emas yang ada di dalam tambang. Untuk menjadi emas murni harus melalui proses, dicangkul, digali, didulang, ya, dikasih air apa itu, raksa, dipisahkan. Belum jadi emas, harus dibakar baru jadi emas. Makanya saudara tidak cukup hanya bertobat, tapi harus percaya kepada Injil. Tadi dikatakan memberitakan Injil kerajaan Allah. Apa itu Injil kerajaan Allah? Keselamatan di dalam keselamatan di dalam Yesus. Kita harus percaya dan menerima itu. Itulah perbedaannya. Mengapa 2 ayat mengatakan hanya bertobat, tapi Markus harus percaya Injil. Saya dan saudara tidak cukup hanya bertobat, tetapi harus percaya kepada Injil. Nah, saudara kasih dalam Yesus Kristus, di sini dikatakan untuk masuk dan menikmati kerajaan surga atau kerajaan Allah harus bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan penolong. Hanya itu. Gak mau masuk neraka atau masuk surga, diam. Tuhan menghendaki semua manusia ini tidak ada yang binasa. Tuhan menghendaki semua manusia masuk surga. Ada ayat mengatakan demikian. Terus apa sedeng ya keraton swarga itu, padahal dunia ini 70 miliar. Saudara, Tuhan menghendaki semua, tidak ada yang binasa, semua masuk surga. Itu kehendak Allah. Jadi kalau ada manusia masuk neraka, itu kehendak manusia. Seharusnya saudara kasih mengetahui neraka itu disediakan oleh Allah untuk iblis, Lucifer. Neraka disediakan bukan untuk manusia tetapi untuk iblis. Surga disediakan untuk manusia. Nah, saya kasih dalam Kristus. Ya, ini yang harus kita ketahui sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Kok sepi, belum, ini masih separuh pembukaan. Belum seterusnya. Haleluya. Haleluya. Jadi harus bertobat. Bertobat itu apa artinya? Berbalik arah, berbalik kepada Tuhan.
Kalau seumpama ini Tuhan, saudara, saya menghadap ke timur, sekarang saya menghadap ke ini, ke podium ini. Kalau dulu saya di utara menghadap ke utara, sekarang saya menghadap ke podium ini. Jadi seluruh manusia dari seluruh penjuru mereka berbalik kepada menghadap Tuhan. Berbalik kepada Tuhan. Saudara kasih, orang-orang yang berdosa meninggalkan dosanya dan berbalik kepada Tuhan, Tuhan itu adalah kebenaran. Itulah arti bertobat atau definisi bertobat, saudara. Selanjutnya saudara kasih, arti yang kedua, definisi yang kedua, penjelasan singkat tentang bertobat. Selain sekarang berbalik kepada Tuhan, menghadap Tuhan, percaya kepada Tuhan, ikut Tuhan, saudara. Yang kedua, menyesali akan dosa-dosanya. Menyesali, saudara. Saudara lihat ada seorang pembunuh, membunuh kakaknya, adiknya, orang tua, anak, membunuh temannya. Ada yang tidak mau menyesal, merasa bangga, aku bisa menghabisi karena dia adalah musuhku. Itu tidak menyesal namanya. Membunuh itu dosa apa tidak, saudara? Melanggar hukum Taurat. Jangan kamu membunuh. Tetapi banyak mereka, karena mereka melakukan itu tidak dengan sengaja, karena dengan emosi, pada waktu pengadilan, aku sangat menyesal. Seperti Eliezer, dia menyesal. Mendapat pengampunan dari keluarga. Itu contoh, saudara. Itu menyesal seperti itu. Dia berlutut minta ampun dengan sama orang tuanya, orang tua Yosua. Ya, dia minta maaf kepada yaitu kesatuannya. Itu menyesal. Dan menyesal berarti menyesali dosa-dosanya, tidak akan yaitu mengulangi lagi. Namanya menyesal, tidak akan mengulangi lagi. Yang ketiga, menyadari bahwa dosa itu akan membawa kepada hukuman. Dosa akan, itulah arti definisi bertobat. Sadar isap bahwa dosa itu akan membawa hukuman. Upah dosa adalah dan kapok. Basa Jawa ini kapok. Bertobat asal kata tobat, yaitu kapok. Ya, bukan kapok Lombok, saudara. Jangan jadi Kristen KTP, Kristen tanpa KTK, Kristen tanpa Kristus. Ini langkah yang pertama bertobat, saudara, untuk masuk kerajaan surga dan menikmati kerajaan surga. Ya, ada beberapa ayat secepatnya kita baca, saudara. 1 Korintus pasal yang ke-6. 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 9 dan 10. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan dapat bagian dalam orang tidak adil. Banyak orang tua tidak adil terhadap anaknya pilih kasih. Oh, tidak dapat masuk surga rupanya, saudara. Jangan anggap remeh. Jangan sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian. Loh, saudara. Galatia pasal 5 ayat 21. Galatia pasal 5 ayat 20-21. Penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percitraan roh, pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Efesus pasal 5 ayat yang kelima. Efesus 5 ayat yang kelima.
Karena ingatlah ini baik-baik, tidak ada orang sundal, orang cemar atau orang serakah, artinya penyembah berhala, yang mendapat bagian dalam Kristus dan Allah. Ini tadi, saudara, ini kehidup dikatakan Paulus, dahulu kamu melakukan itu, tapi karena sudah percaya Yesus, dikatakan saudara di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 11, engkau telah menyucikan diri. Berarti bertobat, saudara, bertobat. Ya, bertobat. Dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 1, buak. Kita buak semuanya. Ndak ono rego, ndak ono artine. Itu sampah. Berarti perbuatan itu sampah. Jangan bawa sampah. Ngalor ngidul bawa sampah. Tidur bawa sampah. Jangan juga kita ke gereja masih bawa ini sampah. Yang saya bacakan dalam Korintus 1 Korintus pasal 9, pasal 6 ayat 9 sampai 10, Galatia pasal 5 ayat 20, 21, Efesus pasal 5 ayat 5, itu sampah. Gowo sampah ngalor ngidul. Saudaraku kasih. Ya. Saudaraku kasih, kita lepas semuanya. Firman Tuhan kita buat. Kita buat. Kolose pasal 3 ayat 5, dia matikan semua. Setelah kita matikan, kita buat, saudara. Itulah bertobat, saudara, bertobat. Kalau saya ambil kata-kata agak keras, wis waras. Waras, saudara, tahu waras? Sehat rohani ini. Haleluya. Mau hidup dalam kelegaan? Tuhan kasih katakan, marilah datang kepadaku yang letih lesu, akan memberikan kelegaan. Mau lega? Kisah Rasul pasal 3 ayat 18 dan 19. Rupanya pertobatan membawa kelegaan. Ya, membawa satu kesentosaan, kebahagiaan, sukacita. Kita baca bersama-sama Kisah Rasul pasal 3 ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20. Ya, 2, 3. Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan, agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan, dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Amin. Marilah datang kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku memberikan kelegaan. Rupanya setelah bertobat, ini yang kita dapatkan, kelegaan. Saudara, ada lega, ada sukacita, itu ada di dalam hati. Luar biasa. Makanya orang Kristen yang hidup dalam keban kekudusan itu selalu wajahnya sumringah, basa Jawa. Bersinar-sinar. Enggak ditekuk-tekuk, saudara. Tahu ditekuk-tekuk, merengut. Wajahnya jadi jembar, bukan sempit. Karena di dalam hatinya saudara tidak ada lagi dosa. Adalah kita di urutan-urutan tadi yang ada di dalam Korintus, Galati dan Efesus sudah tidak ada lagi. Haleluya. 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 Sekarang saudara setelah bertobat tadi, matikan semua dan buang semua, baru saudara akan nikmati namanya surga, masuk dalam surga. Kerajaan surga, kerajaan Allah baru menikmati. Ya, saya sampaikan di firman Allah sebab saya tahu tujuan kita masuk surga. Jangan sampai kita tidak masuk surga. Kerajaan surga yaitu kerajaan Allah. Tadi dikatakan kerajaan surga, kerajaan Allah. Beda dengan kerajaan dunia. Kerajaan dunia berganti-ganti rajanya. Ya, seperti Inggris sudah berganti-ganti. Saudara, bahkan kerajaan di dunia ini akan habis. Saudara tahu kerajaan dunia di firman Tuhan memerintah dengan tangan besi dan kekerasan. Ya kan? Saudara,
untuk menegakkan, untuk mendisiplin manusia sampai dengan tangan besi dan kekerasan. Itu kerajaan dunia. Dan kerajaan dunia tidak ada namanya keadilan. Makanya saudara kalau menuntut keadilan, cari keadilan bukan di dunia ini. Amin saudara. Ya. Beda dengan kerajaan Allah. Coba kita baca Injil Lukas pasal 1. Ya, Injil Lukas pasal 1. Ini kerajaan Allah. Dan yang menjadi raja adalah Yesus. Namanya kerajaan Allah, yang menjadi raja adalah Yesus. Ya, kita baca Lukas pasal 1 ayat yang ke-32 sampai 33. Ia akan jadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama, dan kerajaan tidak akan selama-lamanya dan tidak akan berkesudahan, dan raja ini tidak ada yang bisa mengganti dan tergantikan. Siapa ini? Yesus. Yesus yang menjadi raja, saudara. Dikatakan kekal selama-lamanya. Beda dengan kerajaan di bumi ini, saudara, hanya sementara dan bisa diganti. Ya, kerajaan tidak ada keadilan dan kebenaran. Saudara cari kebenaran, keadilan hanya sudah dapat di dalam Yesus Kristus. Di dunia juga tidak ada yang aman, tentram, saudara. Ya, banyak bencana, banyak musibah gempa bumi, tetapi kerajaan yang dari Allah Yesus jadi raja tidak akan ada namanya bencana. Amin. Sudah baca di dalam Ibrani pasal 12, kerajaan yang tidak pernah tergoncangkan, tergeserkan, diguncangkan oleh apapun, saudara. Itu sebabnya nasihat firman Tuhan, hendaklah kamu beribadah dengan benar dan bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Hanya Yesus, kerajaan Yesus yang benar dan adil, saudara. Dengan kasih dan Yesus Kristus. Ini yang diberitakan oleh Yesus Kristus. Jadi isi berita selama Yesus ada di muka bumi, setelah dibaptis, saudara, mereka mendapatkan murid-murid kurang lebih 3,5 tahun. Yang diberitakan berita inti adalah kerajaan Allah, Injil kerajaan Allah, yaitu keselamatan dalam Yesus Kristus. Tetapi saudara tahu, murid-murid tidak mudeng. Tahu tidak mudeng? Tidak gubris, tidak paham, tidak ngerti. 3,5 tahun Yesus memberitakan Injil kerajaan Allah. Dalam Alkitab, saudara, ya kalau saya baca, saya hitung, ada kurang lebih 68 kali disebut tentang Injil kerajaan atau kerajaan Allah. Dan kurang lebih ada 35 kali Yesus mengajar hal kerajaan surga, ya, hal kerajaan surga. Perumpamaan tentang hal kerajaan surga diumpamakan seperti ini, kurang lebih 35 kali. Berarti saudara kalau yaitu 68, saudara kasih paling sedikit 1 minggu sekali Yesus berkhotbah tentang kerajaan Allah. Tentang kerajaan Allah. Tapi mengapa murid-murid setiap hari bersama-sama dengan Yesus, mereka tidak paham, mereka tidak ngerti tentang kerajaan Allah ini. Yang dia mengerti bahwa Yesus datang ke dalam dunia akan jadi raja, sehingga murid-murid akan banyak orang-orang dan murid-murid menjadikan Yesus raja di muka bumi ini. Dia tidak ngerti, saudara, bahwa kerajaan di bumi akan berakhir. Ini kerajaan yang tidak berakhir. Bukan di bumi ini kerajaan itu, saudara.
Ya, neraka itu di bawah atau di atas? Menurut pemahaman saudara, di bawah atau di atas neraka itu? Neraka itu di bawah atau di atas? Ingat tentang Lazarus dan orang kaya itu yang mati. Orang kaya melihat ke atas, ada Lazarus di pangkuan Abraham. Berarti di bawah. Saudara lihat itu gunung berapi, ada itu seperti itu ya di luar negeri. Di tengah laut itu ada api keluar, kena banyu kok enggak mati, saudara. Ada yaitu kawah-kawah. Saudara baru lihat itu saja sudah ngeri, apalagi nanti di neraka, di bawah, termasuk di bumi ini. Mau tinggal di bumi, saudara? Mau tinggal di bumi? Tidak. Murid-murid tidak ngerti, saudara. Ya, murid tidak ngerti tentang yaitu di mana tentang kerajaan Allah. 3,5 tahun mendengar khotbah Yesus, firman Allah, ndak mudeng apa ndak ngubris, saya tidak tahu, saudara. Banyak orang-orang Kristen demikian pula, dengar firman Tuhan tiap minggu. Pada waktu dengar firman Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Setelah keluar dari gereja, haleluya. Di gereja puji Tuhan, Tuhan itu baik. Di keluar dari gereja ngomel-ngomel. Kalau pakai istilah menyanyi, opo sing pimpin pujian, opo sing opo firman Tuhan. Ada bilang firman Tuhan atos, pedes, pahit. Apa ada firman Tuhan katakan pedes pahit? Firman Tuhan itu kebenaran. Mengapa saudara merasa atos? Karena saudara, hidup saudara seperti batu, kena palu yo atos. Hidup saudara ada kepahitan, maka dengar firman Tuhan pahit. Ya, saudara, seperti itu. Tuhan katakan dalam Wahyu, ya anak yang dikasih itu dinasihati, ditegur dan diajar. Relakan hatimu untuk bertobat kalau mau masuk kerajaan surga. Selanjutnya saudaraku kasih dalam Yesus Kristus, ya, itu setelah Yesus mati disalib. Pada waktu Yesus diadili, Yesus itu tutup mulut, tidak ngomong apa-apa. Tapi setelah yaitu Pilatus, ya, Pilatus, Herodes dan semua bertanya, hanya ada 2 yang dijawab pertanyaan, itu harus dijawab. Pertanyaan, apakah engkau anak Allah? Jawab apa? Engkau sendiri yang mengatakan. Apa kau orang Yahudi? Engkau sendiri yang mengatakan 2 kata ini. Harus diakui. Apa kau orang Kristen? Oh bukan. Apa kau anak Allah? Anak-anak Allah? Sebagaimana jawaban saudara. 2 jawaban ini Yesus harus jawab. Dia sebagai anak Allah karena berasal dari Allah. Yang kedua, dia memang segala raja di atas segala raja di muka bumi ini. Saudara, memang raja di atas segala raja di muka bumi ini. Aku kasih, saya singkat saja. Menurut saudara, siapa yang dari Yesus sampai Yesus itu mati, bahkan Yesus naik ke surga, yang pertama kali masuk kerajaan surga? Siapa? Petrus, Yakobus, Yohanes, Maria Magdalena, Maria ibu Yesus? Iya. Coba kita baca Lukas pasal 23. Lukas pasal 23 ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut
juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata kepada Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai. Lantas kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya. Kapan? Tahun depan. Hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Haleluya. Bukan besok, bukan tahun depan, bukan minggu depan, bulan depan. Hari ini. Siapa ini? Penyamun, penjahat, pembunuh, perampok. Ya, saudara, memang pertama kalau sudah baca Matius, Markus, awalnya mereka juga menyangkal. Tetapi pada waktu kita lihat di dalam pembacaan Lukas, di Injil Lukas ini, saudara, yang satu dia menghujat, dikatakan ya penjahat ini yang tergantung menghujat dia. Katanya itu Kristus, selamatkanlah dirimu dan selamatkanlah aku. Lantas sebelah kanan, kita ini sudah selayaknya mati seperti mendapat hukuman karena kita itu jahat, kita itu pembunuh, kita itu penjahat. Ya, tidakkah kau takut akan Allah? Mau menghujat Allah? Ya, lantas saudaraku kasih, dalam ayat tadi dikatakan, Yesus, ingatlah aku. Ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Oh ya, nanti tunggu kedatanganku kali yang kedua. Begitu Yesus menjawab, hari ini engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Firdaus itu apa, saudara? Dalam Korintus, Paulus pernah dikatakan sadar dia angkat langit Sabtiga. Ndak ono dalam Alkitab langit Sapitu, ndak ono, saudara. Cuma Sabtiga. Jadi tingkat 3. Itu Firdaus. Hari ini engkau bersama-sama aku di Firdaus. Aku kasih dalam Yesus Kristus inilah. Ya, kalau saudara baca, saya tambahkan tadi Firdaus langit Sabtiga itu 2 Korintus pasal 12 ayat 4, ayat 2 sampai 4, tidak saya bacakan. Nah, aku kasih dalam Yesus Kristus. Jadi ini yang pertama kali justru penjahat sebentar lagi dia menemui ajal, sebelum dia mati dia bertobat. Mumpung belum terlambat, saudara. Menyesal kemudian tidak ada. Mengapa aku tak meninggalkan kehidupan yang lama? Tadi ditulis dalam 1 Korintus pasal 6, Galatia pasal 5. Ya, demikian pula dalam Efesus. Kenapa itu tak gandoli Masian? Tidak akan saya jelaskan, itu sudah baca nanti. Itu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Nah, saya kasih dalam Yesus Kristus. Setelah Yesus mati, Yesus dikubur dan bangkit. Berapa hari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Halo? 40 hari 40 malam. Luar biasa. Kenapa kok tidak langsung naik ke surga? Dia masih menampakkan diri 40 hari 40 malam. Tetap yang diberitakan oleh Yesus adalah kerajaan Allah. Baca Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul. Ya. Pasal 1. Kisah Para Rasul pasal 1. Ya. Setelah Yesus bangkit, sebelum naik ke surga, Yesus tetap memberitakan Injil kerajaan surga. Ayat 3. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari
ia berulang-ulang menampakkan dirinya dan berbicara kepada mereka tentang berulang-ulang. Kok ijek gak nyandak? Basa Jawane begitu ndableke wong iki ya. Dungunya orang ini, murid-murid berulang-ulang kali menampakkan diri ya dan berbicara tentang kerajaan Allah. Bukti bahwa murid-murid tidak mudeng, saudara. Ya, saudara, kita baca ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Loh alah, wis dikasih tahu, masih maukah engkau memulihkan kerajaan Israel hari ini? Saya membaca ini, saya sampai garuk-garuk. Oh, dik murid ini cek dungunya, tebal hatinya, keras tengkuknya, sehingga tidak dapat paham akan firman Tuhan. Makanya saudara, saya sadar, saya khotbah yaitu 3 tahun, kalau yang bertobat 1 itu ya memang yaitu 3 tahun, 1 tahun yang bertobat hanya 1 orang lahir baru, yang lainnya ndak gubris, yang lainnya mungkin ngece, yang lainnya ngenyek, yang lainnya seterusnya. Supaya di dalam Alkitab juga ada itu murid-murid, saudara. Apakah saudara mau seperti itu? Mau saudara seperti itu? Saudara, tidak. Tentu kita tidak mau seperti itu. Jadi saudara kasih, kita diundang pada pagi hari ini untuk menikmati, untuk masuk kerajaan surga dan menikmati kerajaan surga itu. Ya, menikmati, ya saudara, kita menikmati kerajaan surga itu. Ya, menikmati kerajaan surga itu. Ya, yaitu Injil keselamatan di dalam Yesus Kristus. Apa itu kerajaan surga? Sebagai ayat yang terakhir, tapi masih 1 jam lagi, saudara sudah telek-telek rupanya. Padahal firman Tuhan ini sederhana. Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Kita baca bersama-sama ayat ini. Ya, kita baca bersama-sama ayat ini, yaitu Roma pasal 14 ayat yang ke-17. 1, 2, 3. Amin. Kerajaan Allah dikatakan bukan soal makan, minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita, Roh Kudus. Bukan soal makan, soal lahiriah. Ya kita butuh, saudara. Tapi firman Tuhan kata, cari dulu kerajaan dan kebenarannya, dan menemukan kerajaan Allah, semua akan ditambahkan kepadamu. Saat ini kerajaan Allah, saudara, Tuhan mengundang untuk masuk dan menikmati kerajaan Allah. Sudahkah hari ini sudah menemukan itu kerajaan Allah? Mendapatkan kerajaan Allah? Apakah saudaranya mikir hanya hal jasmani saja? Dua-dua harus balance, seimbang. Ya. Jasmani dan rohani. Dalam ayat ini saudara ada 3 hal. Ada 3 hal. Dan 3 hal ini dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang pertama, saudaraku kasih, orang yang menikmati kerajaan Allah. Jadi perlu saya sampaikan tadi, kerajaan Allah diberikan setelah saudara mati nanti. Firman Tuhan tadi apa kepada penjahat tadi? Hari ini
Hari ini saudara yang hadir dalam ibadah, saudara akan masuk dalam kerajaan Allah dan saudara menikmati. Jangan tunggu nanti mati, kerajaan Allah sudah diberikan hari ini. Apa kerajaan Allah itu? Kebenaran. Apa itu kebenaran, saudara? Kebenaran itu adalah firman Tuhan. Untuk masuk, saudaraku kasih, menikmati kerajaan Allah, di sini saudaraku kasih, harus ada kebenaran. Kebenaran itu adalah firman. Yohanes pasal 17 ayat 17. Bahwa kuduskanlah mereka dalam kebenaran dan firman-Mu itu adalah kebenaran. Jadi saudara hidup benar, berkata-kata benar, bertingkah laku benar, memuji Tuhan sing benar, ibadah sing benar, berdoa sing benar, melayani sing benar, baru sudah menikmati kerajaan Allah. Amin. Mau menikmati saudara, tidak tunggu nanti, saat hari ini Tuhan akan berikan. Berarti hidup benar itu hidup bertobat, meninggalkan kehidupan yang lama, cara hidup yang lama, perkataan yang lama. Ini jadi yang menikmati kerajaan Allah yang masuk, mereka yang bertobat. Hidup benar itu adalah bertobat, saudara. Selanjutnya yang kedua, saudara kasih, dikatakan damai sejahtera. Menikmati damai sejahtera, ketenangan, ketentraman. Dunia sedang sibuk, dunia sedang ruwet, dunia sedang kacau, tapi saudara ada ketenangan dalam hidup. Sebab apa? Saudara menikmati, menerima kerajaan surga. Yesaya pasal 9 ayat 5, salah satu Raja damai. Yesus Raja damai. Artinya apa Raja damai, saudara kasih? Tidak ada lagi peperangan, tidak lagi permusuhan, tidak lagi saling membenci, saling mengolok, menghina, merendahkan, mencemooh. Damai. Salam itu damai. Kalau saudara datang ke orang Kristen, salam berarti saudara memberikan damai. Salam, damai. Jawab salam, aku juga damai. Ajar anak-anak itu sejak kecil, saudara. Ya, seperti itu. Demikian pula dikatakan Yesus datang sebagai Raja damai. Bahkan sampai Yesus datang kali yang kedua, demikian pula Yesus tetap Raja damai. Damai sejahtera. Apabila sudah baca Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai 9, di situ artinya apa? Tidak ada lagi kejahatan. Tidak ada lagi tindakan dosa. Itu Raja damai. Yang ketiga, sukacita. Sukacita. Ya, siapa yang hafal doa Bapa kami, tolong berdiri. Kasih hadiah nanti. Tidak baca ya, hafal. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Salah satu kata-kata tadi apa? Ampunilah kami sebagaimana aku mengampuni seorang lain yang bersalah kepada kami. Itulah sukacita. Haleluya. Kalau sudah mendongkol ono seneng, sakit hati ono seneng, marah ono seneng, tidak ada. Pengampunan, mengampuni bagi orang yang bersalah. Jadi pengampunan itu adalah membuat kita sukacita, senang dalam hidup ini. Nah, itulah yang Tuhan sediakan pada pagi ini. Bagi saudara sudah hidup dalam kebenaran, hidup dalam pertobatan, meninggal hidup yang lama, saudara akan mengalami ketenangan, ketentraman dan kebahagiaan. Saya akan mengalami sukacita dalam hidup ini. Sukacita ini semua dikerjakan oleh Roh Kudus. Berkaryalah Roh Kudus di sini. Berkaryalah dengan kuasa-Mu.
Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Kami jemput semua bangkit berdiri. Jamalah Kami jamalah setiap hati, ubahlah kami jadi baru, ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Di sini berkaryalah dengan kuasa-Mu, berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Izinkan Roh Allah menjamah kita, mengubah kita, sehingga kita boleh menikmati dan masuk dalam kerajaan surga hari ini. Haleluya. Katakan hari ini, bukan besok. Haleluya. Bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti Yesus. Angkat tangan saudara, berkaryalah dalam hidupku Tuhan. Hari ini kami mau masuk dalam kerajaan surga. Kami boleh menikmati kerajaan surga. Haleluya. 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 Berkaryalah Roh Kudus di sini, berkaryalah dengan kuasa-Mu. Ulurkan tangan kasih Allah. Roh Kudus mau menjamah kita, mengubah kita menjadi baru. Haleluya. Kami jadi baru. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami. Haleluya. Bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama seperti. Ubahlah kami, bentuklah kami. Haleluya. Kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sesuai dengan firman-Mu. Ubahlah kami Bapa, bentuklah kami Bapa, jadikan kami sama
Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadikan kami sama seperti. Sekali lagi kita pujikan pujian ini. Mohon Ibu Maria maju ke depan dan berdoa. Haleluya, haleluya. Kerinduan kami ya Bapa, kami mau Engkau ubahkan Tuhan sama seperti Engkau ya Bapa. Kami mau Tuhan Engkau bentuk ya Bapa menjadi sama seperti Engkau Tuhan, sehingga Tuhan kami boleh merasakan Tuhan, kami boleh hidup baru Tuhan, kami boleh merasakan kerajaan-Mu Tuhan ada dalam hidup kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk firman yang telah kami terima ya Yesus. Firman-Mu sungguh menguatkan kami Tuhan, di mana dalam saat-saat ini ya Bapa, biarlah kami boleh semakin Tuhan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh mengubah sikap kami ya Bapa. Kami boleh, oh Bapa, menjadi ya Yesus, menjadi sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami yakin dan percaya Tuhan, firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Memberkati Tuhan, hamba-Mu yang sudah menaburkan firman-Mu Bapa, dan yang Engkau pakai Tuhan, hamba-Mu lebih hari lebih lagi Tuhan, menjadi lebih berkenan di hadapan-Mu Tuhan, Engkau pakai lebih lagi ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ibadah ini Tuhan, dari pertengahan hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Inilah doa kami Bapa. Kami beraskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup saat ini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, silakan duduk. Waktu selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang kedua. Penjalan kantong kolektor bisa maju ke depan dan kita angkat satu pujian, sungguh ku bangga Bapa. Lepas
Puji nama Tuhan, sungguh indah siang hari ini jemaat yang hadir, kita mendapat lawatan Tuhan, mendapatkan yaitu pencerahan bagaimana kita semua ingin masuk surga. Tapi ada satu syarat yang harus kita kerjakan. Amin. Mampukah kita melakukan hal itu? Amin. Amin. Nah, kalau memang mampu kita laksanakan bersama-sama, karena kita tidak ingin masuk neraka. Kita lihat api yang di bawah itu, ya kan? Ayo bersama-sama dengan pencerahan firman Tuhan membawa kita untuk kita lebih berusaha masuk surga. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terberkati siang hari ini. Amin. Jangan lemes-lemes gitu loh Bapak Ibu, semangat gitu loh. Ya, kajar Bapak Gembala bilang ini masih pembukaan, wis lemes, seolah-olah kok enggak nyambung gitu loh. Nah, Bapak Gembala sudah berjuang membawa kita. Ya, tapi cuma enak lihat HP ya, sehingga enggak dengar, enggak nyaut. Ya, Bapak Gembala berikan pencerahan kebenaran firman Tuhan. Hal ini tidak akan terjadi untuk selanjutnya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Saudara yang telah beribadah pada siang hari ini. Juga terima kasih kepada Bapak Giono beserta Ibu yang mengunjungi kami, ya ibunya Mbak Penny. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, terima kasih atas korban kasih Bapak Ibu, baik untuk pekerjaan Tuhan, baik untuk kami keluarga hamba Tuhan, berupa apapun yang Bapak Ibu berikan kepada kami. Doa kami hanya Tuhan Yesuslah yang mampu membalas Bapak Ibu lewat usaha, lewat apapun yang Bapak Ibu kerjakan. Disitulah janji Tuhan akan tergenapi. Amin. Puji Tuhan, pengumuman untuk ibadah sepanjang minggu yang kita lalui, protokol kesehatan atau terima tamu keluarga Bapak Ibu Mut, persembahan keluarga Ciklani, hari Rabu jam 5 sore atau jam 17, ibadah pertengahan minggu dipandu oleh Ibu Sulung. Hari Kamis jam 6 sore ibadah pemuda remaja, Jumat jam 4 sore ibadah di Tumapel, Sabtu jam 10 ada doa puasa, doanya dimulai jam 10, jam 6 malam doa pelayan-pelayan Tuhan. Hari Minggu jam 7 sekolah minggu, jam 9 umum. Hari Senin tidak ada doa malam, diganti doa ada di rumah Ibu Mut di Karangtengah. Jadi hari Senin kami diminta doa di keluarga Ibu Mut untuk yaitu doa di Karangtengah jam 6. Jadi hari Senin jam 6. Selasa ibadah wanita rayon dari yaitu kami rayon Mojokerto sini, dan ada 3 rayon dari kabupaten di wilayah Jombang Mojokerto. Nah, hari Selasa ibadah di GPDI wanita di GPDI Delanggu Segaran, Delanggu Seroyo keliru Segaran. Jadi hari Selasa jam 3 sore ibadah wanita rayon Mojokerto di GPDI Delanggu Seroyo. Nah, Bapak Ibu-ibu yang sudah terdaftar mendaftarkan diri, kita kumpul di tempat ini jam berapa Ibu-ibu? Jam 2. Kenapa? Supaya nanti kita kumpul jam 2, pasti ngumpulnya apa? Molor. Nah, molor. Jadi ngumpul di sini. Bagi yang di sana seperti Bu Natalia, Bu Nanu, langsung aja ke sana.
Pak Sugeng yang kesini bawa mobilnya Pak, yaitu Pak Ali, untuk membawa kaum wanita yang ikut kumpul di tempat ini. Yang di Taruhan kumpul di rumahnya Bu Julika. Jadi yang ada di Taruhan ngumpul di Bu Julika, nanti Bapak Theo yang jemput ibu-ibu yang ikut. Jelas ya ibu-ibu? Nah, kemudian di situ nanti kita akan lihat. Pertama mau ditaruh di sini, saya tidak mau karena saya belum pernah tata cara yang baru. Kalau yang dulu pernah, tapi kita akan lihat nanti bagaimana sehingga kita akan ambil pelajaran. Kalau nanti kita ke tempatan, ya seperti itu kita tahu sudah ya. Khususnya bagi ketua wanita nanti bisa tahu. Puji Tuhan. Demikian, jadi ibu-ibu ngumpul di sini jam 2, jam kali, ya, nanti tolong Bapak Sugeng ya, dipun supiri ya, Pak Ali sering sakit nyupir. Puji Tuhan. Demikian pengumuman ibadah Senin kalau teng pundi? Gumut. Nah, Bapak Ibu Wadira mboten sakit, dipun timbali Gusti kanthi tenang. Nah, saniki panjenengan saged mikir dalam bulan-bulan dalam selama tahun niki panjenengan pinten anak Tuhan kang kepanggil Gusti? 5. Pak Asinten Predi, Bu Wanti, Bu Harti, Bu Sapra, Wakila 5. Oleh sebab itu saya mohon yang menerima kartu Masmul, kartu apa Masmul? Kartu kuning, harap ya harap. Kenapa Bapak Ibu saya ingatkan, yang lemah, yang kuat menanggung yang lemah. Nah ya Bapak Ibu, jadi tolong yang menerima kartu kuning ya kita isi, karena itu semua kembali untuk kita semua, kembali dari saudara kembali ke saudara, ya kan? Nah peti itu minim harganya 850 Bapak Ibu ya, belum lain-lainnya. Oleh sebab itu mohon kesadarannya, sadar ya. Puji Tuhan, demikian pengumuman ibadah sepanjang minggu dan kita akan akhiri ibadah kita pada siang hari ini. Nanti sore jam 6 bagi pelayan Tuhan harap datang untuk yaitu pembekalan, untuk yaitu karena sudah lama kita belum diperbaharui dalam pelayanan kita. Jadi bagi Bapak Ibu nanti jam 6 untuk bisa hadir kembali menerima pembekalan sebagai pelayan Tuhan yang baik. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan, kita akan akhiri pada kita pada siang hari ini. Berdoa untuk pekerjaan Tuhan, berdoa untuk anak-anak Tuhan yang tidak hadir, berdoa untuk perjalanan kita sepanjang minggu, berdoa untuk bangsa dan negara. Mari kita semput semua bangkit berdiri. Kita pujikan satu pujian, selidiki aku lihat hatiku, supaya benar-benar firman Tuhan ini membawa kita untuk kita bertobat. Puji Tuhan. Sebelum doa berkat, saya mohon dengan kasih Kristus Bapak Yohanes Surati berdoa sebelum doa berkat. Lihat hatiku,
segala puji syukur kami naikkan kepadamu, Bapa yang ada di dalam surga, yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan, kami sudah diberkati melalui kami memuji besarkan nama Engkau. Kami sudah diberkati melalui firman-Mu. Kami boleh pulang membawa sukacita, damai sejahtera, ketenangan jiwa kami ya Tuhan. Di mana kami serahkan untuk Tuhan pekerjaan-Mu ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Setiap kegiatan-kegiatan ya Tuhan yang ada di tempat ini. Hari-hari pertengahan minggu Tuhan yang diadakan baik hari Selasa untuk kaum wanita ya Tuhan. Di mana mereka Tuhan ya Tuhan kan Tuhan ya Tuhan bagian di ya Tuhan gereja Seroyo Delanggu ya Tuhan, kiranya Engkau campur ya Tuhan, kiranya Engkau yang senantiasa memberikan kekompakan dan berangkat dengan selamat, pulang dengan selamat ya Tuhan. Kami serahkan untuk ya Tuhan kebahagiaan ya Tuhan, penghiburan, pengharapan yang ada di rumahnya Mbak Mut Karangtengah, kiranya Engkau campur tangan ya Tuhan. Ya Tuhan, Engkau sendiri Tuhan yang mengompakkan Tuhan setiap jemaat-Mu ya Tuhan, supaya Tuhan orang lain boleh Tuhan tahu bahwa orang Tuhan ya Tuhan ya umat-Mu Kristen ya Tuhan boleh rukun ya Tuhan bersama-sama ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan untuk ibadah hari Rabu di tempat ini ya Tuhan. Ya Tuhan kami serahkan hanya Engkau yang campur tangan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan untuk perjalanan kami hidup, untuk perjalanan kami Tuhan, ya Tuhan yang akan kami lalui dalam setiap pekerjaan kami. Engkau berkati ya Tuhan, baik yang bertani, ya Tuhan, yang Tuhan berjualan ya Tuhan baik toko warung mereka, jamu mereka ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan, baik yang wira swasta, pegawai negeri ya Tuhan, juga Engkau berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan bagi bangsa negara kami yang kami cintai ini Tuhan. Damai sejahtera-Mu Tuhan ada di bangsa kami ya Tuhan. Ketenangan Tuhan ada di bangsa kami ya Tuhan. Kau berkati setiap pejabat kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai terendah di mana kami berada ya Tuhan. Kiranya Engkau campur tangan ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Hanya ini doa dan ucapan syukur kami. Kami nakannya di dalam nama Tuhan kami Kristus. Kami serahkan doa kami ini. Haleluya. Amin. Angkatlah tangan saudara, tadakan ke atas untuk menerima berkat ilahi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukannya dengan setia segala perintah-Nya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Sebabnya jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum tinggalkan tempat ini, terimalah terlebih dahulu segala berkat, rahmat, anugerah, damai sejahtera daripada Allah Bapa, cinta, kasih sayang, kasih karunia, kemurahan Tuhan Yesus Kristus, persekutuan urapan Allah Roh Kudus turun dengan limpahnya, memberkati saudara mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang dia menjemput, membawa masuk dalam surga yang mulia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih.
kasih. Selamat pulang, Tuhan memberkati. Kaum wanita, latihan paduan suara buat Paskah. Jangan pulang dulu.